Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah hidup pada masa antara tahun 470 sampai 561 Hijriah. Masa ini terkenal dengan masa yang penuh dengan kekeruhan politis. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa dan perubahan arah politik. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pindah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah, masa itu adalah masa setelah runtuhnya kekuasaan Bani Buwayhi dari kelompok Syiah dan datangnya penguasa Saljuk menguasai Baghdad. Lalu berdirilah kerajaan Sunni, yaitu pada masa Khalifah kerajaan Abbasiyah Al-Mustazhir Billah, yang tidak menguasai kekhalifahan kecuali hanya namanya saja, karena kekuasaan ada di tangan para pemimpin tentara dan pembesar kabilah. Karena itulah pada masa itu banyak terjadi fitnah dan pertentangan antar penguasa Saljuk. Lalu para tentara banyak membuat kerusakan di Baghdad, membelanjakan harta secara foya-foya dan mengancam para pedagang, sehingga manusia merasa kelaparan dan ketakutan yang sangat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mengalami 5 kali pergantian penguasa Bani Abbasiyah. Mereka adalah yang pertama Al-Mustazhir Billah, seorang keturunan Harun Ar-Rasyid, lahir tahun 470 Hijriah, dibaiat menjadi khalifah tahun 487 Hijriah dan meninggal tahun 512 Hijriah. Lama masa pemerintahannya adalah 24 tahun. Dia adalah seorang khalifah yang berakhlak mulia, hafal Al-Quran, fasih dan baligh. Pada masa awal pemerintahannya telah terjadi perseteruan antara kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Rafidhah. Maka terjadilah kebakaran di banyak tempat dan banyak juga manusia yang terbunuh. Yang kedua, Al-Mustarsyid bin Al-Mustazhir, yang memegang kekhalifahan setelah ayahnya tahun 512 Hijriah. Dia adalah seorang yang kuat, pemberani, perkasa, berkemauan keras, manis tutur katanya, banyak beribadah, dicintai orang umum dan khusus, lalu dibunuh dengan orang-orang dari kelompok Batiniyah tahun 529 Hijriah.
dan mereka memotong-motongnya. Setelah dia berhasil mempertahankan kekhalifahannya selama 17 tahun. Yang ketiga, setelahnya diganti oleh Khalifah Ar-Rasyid Billah tahun 529 Hijriah. Pada masanya tampaklah sedikit kelompok Rafidhah dan masa kekhalifahannya hanya sebentar sekali, yaitu hanya 11 bulan. Setelah itu para fuqaha mengalami nasib yang buruk. Ar-Rasyid Billah wafat karena dibunuh secara mengenaskan oleh sebagian orang-orang Batiniyah. Yang keempat, Al-Muqtafi li amrillah, yang dibaiat menjadi khalifah setelah Ar-Rasyid Billah jatuh. Dia adalah seorang penguasa yang cerdas dan kesatria, meninggal pada tahun 555 Hijriah. Yang kelima, Al-Mustanjid Billah, yang dibaiat menjadi khalifah setelah kematian ayahnya, dan dia adalah seorang khalifah yang solih, meninggal pada tahun 555 Hijriah. Secara umum, pada masa itu setelah terjadi kekeruhan politik karena adanya persaingan yang ketat di antara para khalifah di Baghdad dan kelompok Batiniyah di Mesir, dan karena sebagian penguasa memberikan kebebasan kepada mereka untuk mendirikan kekuasaan sendiri, seperti yang terjadi di Syam, yang kemudian terjadilah persaingan dan pertentangan di antara para penguasa tersebut. Situasi politik semacam ini memberikan pengaruh terhadap diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan kepribadiannya, sehingga dia lebih mengutamakan diri untuk menghabiskan waktunya dalam perkumpulan ilmu, pendidikan dan rohani, serta menzuhudkan manusia dari perkara-perkara dunia, di samping kadang-kadang juga melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam situasi yang carut marut, yang mana usaha semacam itu dianggap sebagai salah satu usaha untuk melakukan jihad. Mungkin sangat pas jika ketika berbicara tentang sisi politis pada masa itu, yaitu sejak munculnya kekhalifahan masa Abbasiyah, saya menunjuk beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian besar khalifah. Di antaranya, mereka menghambur-hamburkan uang secara umum dan berfoya-foya dalam membelanjakan harta kekayaan umat untuk keperluan yang tidak disyariatkan. Banyak diberikan kepada para penyair dan para perayu atau pemuja, yang lebih baik jika mereka ditaburi debu pada wajah mereka daripada diberikan kemudahan hidup dan bangunan istana. Kedua, mereka memberikan kekuasaan atau perwalian kepada orang yang tidak berhak menerimanya.
yaitu orang-orang yang lemah agamanya, kemampuannya rendah, dan sebagian besar mereka sangat tergantung kepada orang non-Arab yang agamanya tidak kuat. Memberi mereka kedudukan yang strategis dan meletakkan mereka pada posisi kepemimpinan utama yang sebaiknya diberikan kepada orang-orang soleh dan bertakwa karena memberikan amanah kepada orang yang tidak ahli di dalamnya adalah pengkhianatan terhadap umat. Menghilangkan rasa aman mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam kelemahan dan kebinasaan. Yang ketiga, mereka mendekati majelis dan perkumpulan orang-orang fasik dan sesat, serta menjauhi majelis orang-orang soleh dan orang-orang yang berakal dari umat yang berilmu dan mulia, yang sanggup menanggung penderitaan umat dan memperhatikan kemaslahatan mereka.